Selamat bertemu teman-teman. Pada video pertama saya ini, perkenalkan dulu, saya dari Taunalan Screen Printing. Pada video pertama ini kita akan mencoba mensimulasikan cara atau teknik memisahkan warna CMYK untuk kaos atau kain warna hitam, tentunya ditambah satu dengan warna dasar yaitu warna putih ya. Baik, saat ini teman-teman sudah melihat pada layar saya menggunakan Adobe Photoshop CS3 ya. Iya, baik teman-teman, saya akan mencoba merekam simulasi yang saya buat secara spontan ya, tanpa ada teks atau petunjuk apapun, kita secara spontan aja. Baik, kita mulai. Hal yang pertama kita perlukan adalah sebuah gambar untuk dipisahkan warnanya. Coba kita ambil gambar yang sudah saya siapkan tentunya. Iya, ini dia gambar utama. Iya, kita tunggu sejenak. Oke, ini adalah gambar yang sudah saya desain gitu, sedemikian rupa dengan background pada gambar ini warna hitam ya. Iya, ini dia warna hitam, sengaja saya desain demikian untuk untuk melihat hasil akhir nanti, yang bagaimana hasil akhir yang akan kita dapatkan nanti di atas kain warna hitam. Adapun gambar yang sudah saya desain ini saya coba refleksikan di atas kaos warna hitam atau kain warna hitam, jadinya seperti ini teman-teman. Ini adalah gambaran hasil akhir yang ingin saya dapatkan nanti tentunya, seperti ini ya, gambarnya berada di atas kain atau kaos warna hitam ya. Oke, gambar ini kita tutup dulu. Baik, kita kembali ke layar monitor. Kita lihat, teman-teman lihat di sini sudah saya siapkan sebuah gambar yang akan kita pisahkan, atau ya kita pisahkan warnanya menjadi warna CMYK. Pertama yang kita lakukan adalah teman-teman perhatikan pada sisi sebelah kanan ini, bahwa gambar ini masih berperan sebagai background. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah kita akan merubah ini dulu menjadi layer gitu ya. Iya, caranya kita klik 2 kali. Oke, lihat pada tampilan layar seperti ini. Langsung kita tekan OK. Nah, teman-teman lihat di sini dia sudah berubah menjadi layer ya. Oke, kemudian perhatikan, tekan pada select, ambil coloring. Nah, di sini kita akan menghilangkan warna hitam sebagai warna backgroundnya, karena nanti pada saat kita akan pisahkan warnanya, dia gambar harus berbackground warna putih. Jadi kita buang dulu background yang warna hitam itu ya teman-teman ya. Iya, perhatikan di sini pada kotak fushness-nya ini angka
harus berada pada angka 40. Oke. Iya. Teman-teman sudah lihat ini kan, warna hitamnya sudah diblok. Untuk membuang warna hitam, kita akan tekan delete. Baik. Kemudian Ctrl D. Iya. Di sini teman-teman sudah melihat bahwa gambarnya sudah transparan ya. Nah, untuk kita akan menjadikan gambar ini berdiri sendiri dengan background berwarna putih. Caranya kita simpan saja gambar ini, file save as ya. Iya, pilih formatnya JPG. Nah, kita akan berikan nama file ini yaitu gambar CMYK. Oke. Kemudian tekan save. Oke. Kita tunggu sejenak. Oke ya. Nah, kita coba lihat apakah gambar sudah tersimpan. Oke, sudah tersimpan ya. Baik. Gambar ini kita tutup dulu tanpa menyimpan ya, teman-teman ya, tanpa menyimpan. Oke, kemudian kita panggil, kita ambil kembali gambar yang sudah kita rubah backgroundnya menjadi warna putih. Di sini dia dengan nama gambar CMYK. Kita buka. Oke, ini adalah gambar yang akan kita pisahkan warnanya, teman-teman. Dia backgroundnya sudah berubah menjadi warna putih. Baik, langkah selanjutnya perhatikan baik-baik teman-teman ya, langkah demi langkah. Pertama, kita pilih pada image, kita ambil modenya yaitu, maaf, ini dia CMYK color. Akan ditekan. Oke, bisa teman lihat pada posisi channel di sebelah kanan ini dia sudah berubah warnanya. Iya, ini dia, ini warna C, warna cyan nanti akan kita sebut dia sebagai warna C. Magenta akan kita sebut nanti sebagai warna M. Yellow akan kita sebut nanti dengan warna Y, dan black akan kita sebut nanti sebagai warna K gitu ya. Oke. Baik. Langkah selanjutnya adalah kita akan memisahkan warna per warna ini menjadi sebuah lembar kerja masing-masing ya. Ya. Caranya teman sorot di sini, klik, pilih ini split channel ya. Sekarang ditekan saja. Baik. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, klik pada window. Nah, ini dia menjadi satu warna menjadi satu workspace kita ya. Lembar kerjanya ada warna C-nya ini, terus warna M-nya ini, warna Y-nya ini, dan warna K-nya di sini. Baik teman-teman, yang akan menjadi workspace utama kita di sini kita ambil, kita berada di warna K, di warna hitam ya. Inilah warna K, warna hitam. Kita akan bekerja di sini, semua warna nanti akan kita simulasikan, kita gabungkan di halaman ini. Baik, teman-teman perhatikan kursor saya bergeraknya kemana, akan dipahami langkah-langkahnya. Iya, ini adalah gambar yang sudah, gambar warna hitam yang sudah kita pisahkan, dia menjadi sebuah lembar kerja. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah teman-teman perhatikan, kita ambil image, kemudian kita pilih modenya ke bitmap ya, bitmap ya.
ini adalah pada langkah ini sangat sangat penting untuk hasil akhir nanti teman-teman ya. Perhatikan pelan-pelan kita coba. Ini adalah input resolusi dari gambar awal yang saya buat. Nah, kita akan untuk resolusi akhirnya kemudian nanti kita akan membuat dia menjadi di sini 600 ya, supaya gambarnya lebih tajam, 600 pixel per inci. Oke, dan metodenya yang kita gunakan yaitu half tone screen untuk setiap warna nanti. Baik, kemudian kita tekan OK. Iya, dan ini adalah hal yang paling penting teman-teman. Di sini akan kita mengatur semua. Kita di sini di halaman ini kita akan mengatur bagaimana nanti gambar itu jadinya ya. Dia bisa berupa titik-titik dengan kerapatan dan kemiringan dan segala macamnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, di pada frekuensi ini saya membuat angka 45 line per inci. Teman-teman paham fungsinya kan? Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah angel yang kita gunakan pada warna hitam berada pada angka 45 dan shape-nya kita pilih elips ya. Kemudian selanjutnya tekan OK. Iya, sudah berubah gambarnya. Boleh kita perbesar dulu ya, apakah gambarnya. Iya, inilah gambarnya sudah berubah menjadi titik-titik dia teman-teman, berubah dot yang akan nanti dijadikan sebagai film untuk updruknya ya. Baik, kita kembalikan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kembalikan mode gambar ini ke grayscale. Tekan saja OK. Iya, kemudian teman perhatikan di sini gambar masih berperan sebagai background ya. Kita akan merubah dia menjadi layer. Caranya klik 2 kali, kemudian OK saja. Iya, dia sudah berubah. Nah, kemudian teman-teman perhatikan kita akan menghilangkan warna backgroundnya menjadi sebuah gambar yang transparan ya. Ya, ini dia. Pilih color ring. Oke, kita akan membuang backgroundnya berwarna putih ya. Klik di mana saja yang ada warna putih di sekitaran sini, boleh teman-teman. Iya, warna putih, dan ingat husness-nya ini harus berada pada angka 40 selalu ya. Untuk setiap gambar yang akan kita olah nanti. Baik, kemudian tekan OK. Nah, kita akan membuang warna backgroundnya warna putih itu dengan cara kita delete. Baik, dia sudah menjadi sebuah warna yang transparan. Oke, kemudian kita tekan Ctrl D. Baik teman-teman, kita sudah mendapatkan hasilnya. Iya, ini adalah pemisahan warna CMY kepada warna hitamnya ini yang dia sudah menjadi titik-titik. Dia sudah bisa kita buat jadi film updruk nanti. Baik, nah pada halaman kerja utama kita ini teman-teman, hal satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa di halaman kerja utama kita ini, pada halaman warna hitam ya, kita akan menjadikannya kembali modenya menjadi CMYK. Cukup di warna hitam ini saja, artinya di warna dimana kita bekerja yang akan menggabungkan keseluruhan warna nanti. Perhatikan teman-teman ya. Baik, gambarnya sudah berubah menjadi CMYK. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan warna pada gambar ini. Caranya, silakan klik 2 kali pada layer ini. Baik, pilih color overlay. Ya, teman-teman lihat dia berubah jadi warna merah di sini, bukan? Iya, tapi kita tidak akan menggunakan warna merah pada halaman ini. Kita akan menggunakan warna hitam. Baik, silakan klik pada
kotak warna merah ini untuk pemilihan warna. Nah, pada pemilihan warna ini teman-teman, di sini kita tidak bisa mengambil secara spesifik warna C, warna M, warna Y, dan warna K. Jadi di mana dia berada? Dia berada di color library, perpustakaan warna ini. Silahkan teman klik. Iya, perhatikan ini tabel kolom warna ini. Silakan teman-teman tarik dia ke atas sampai kandas, kemudian dilepas dan klik, tarik ke atas sampai kandas. Oke, nah klik tanda panah ke bawah ini 2 kali. Iya, teman-teman sudah melihat di sini ada keempat warnanya, bukan? Ada warna C, warna M, warna Y, dan warna K. Nah, pada saat ini kita akan mengambil menjadikannya menjadi warna K. Iya, tekan OK, tekan OK. Nah, baik teman-teman, ini adalah lembar kerja utama kita, yaitu berada di warna hitam atau warna K. Nah, kemudian kita akan ambil ke warna selanjutnya, yaitu warna Y atau warna yellow. Nah, ini adalah gambarnya, gambar yang telah kita pisahkan warnanya. Ini adalah gambar untuk warna Y. Kita akan robah dia menjadi dot atau titik-titik untuk dijadikan film nanti teman-teman ya. Caranya masih seperti yang tadi. Perhatikan teman-teman. Langkah pertama adalah kita akan merubah image ini, modenya menjadi bitmap. Oke, input resolusi yang gambar ini 300, outputnya kita akan menjadikannya 600 ya, supaya lebih tajam. Metode yang kita gunakan yaitu halftone screen. Oke, nah pada saat ini teman-teman perhatikan ya, setiap warna itu seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan frekuensi 45, dan angelnya ini perlu diperhatikan, setiap warna ini berbeda, tidak boleh sama ya. Pada warna Y ini kita menggunakan angel 75 teman-teman, 75, dan shape-nya masih sama, kita samakan semuanya, yaitu kita ambil ellipse ya, kemudian tekan OK. Baik teman-teman, perhatikan, kita coba perbesar. Iya, teman-teman sudah melihat kan, gambarnya telah berubah menjadi titik-titik gitu, dot. Iya, ini dia secara besarnya, ini dia. Nah, ini kalau sudah seperti ini nanti sudah bisa dijadikan film untuk di upload. Oke, baik, langkah selanjutnya kita kembalikan gambar ini ke grayscale, tekan saja OK. Nah ya, teman-teman perhatikan juga di sini gambar masih berperan sebagai background. Kita akan merubahnya menjadi layer ya, klik 2 kali, kemudian tekan OK. Iya, langkah selanjutnya teman-teman perhatikan, tekan select, kita akan ambil color ring, sama seperti tadi ya. Kita ambil warna backgroundnya warna putih, klik dimana saja yang ada warna putihnya, dan tetap pada angka 40. Oke, baik teman-teman, lihat warna backgroundnya warna putih sudah terblok. Kita akan membuang ini dengan cara tekan delete. Baik, Ctrl D itu untuk menghilangkan bloknya ya. Iya, nah gambar telah menjadi transparan. Nah teman-teman perhatikan, gambar ini akan kita kopikan dia ke lembar kerja utama kita ya, di warna hitam ya. Caranya tekan Ctrl A, Ctrl C, ya,
Kita aktifkan dulu layarnya, maaf. Ctrl A, Ctrl C. Oke, kita pindah ke halaman kerja utama kita di warna hitam. Baik, kursornya teman sorot ke layar 0, dan gambar yang berwarna Y itu harus berada di atas warna K gitu ya, simulasinya. Baik, sekarang kita paste dia, Ctrl V. Baik, teman lihat gambarnya sudah masuk, namun posisi gambar terakhir yang masuk itu belum klop ya dengan gambar warna hitam yang ada di halaman kerja utama. Baik, kita akan geser dulu sedikit-sedikit supaya gambarnya posisinya klop gitu ya. Oke, kita akan coba geser yang warna hitam aja. Baik, teman-teman perhatikan pergeserannya gimana. Iya, kita akan coba geser ya. Oke, saya rasa sudah klop dulu untuk sementara. Nanti masih bisa kita geser sedemikian supaya gambarnya nanti pas gitu ya pertemuannya. Baik, kita akan berikan warna dulu ke gambar kedua ini, yaitu warna Y ya. Kita klik 2 kali pada layer yang barusan kita copy, 2 kali. Baik, pilih color overlay. Baik, kita pilih, teman-teman pilih pada kotak berwarna merah ini ya. Iya. Baik, seperti yang saya katakan tadi teman-teman, untuk mengambil warna CMYK di sini kita agak sulit, maka kita langsung saja ke perpustakaan warna yang tersedia di sini ya. Baik, kita klik, kemudian perhatikan teman-teman ini kolom warna ini, diklik dulu, ditahan, ditarik ke atas. Oke, kemudian ambil tanda panah ke bawah, klik 2 kali. Nah, kita ketemukan warna Y ya. Ini adalah warna Y. Baik, oke ya. Ini dia teman-teman, baru 2 warna yang kita campur di sini ya, warna hitam, warna kuning. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke warna berikutnya, yaitu warna M. Iya, ini adalah warna M. Coba saya perbesar, teman-teman perhatikan ya, gambarnya ini masih belum berupa dot ya, masih gambarnya masih, teman lihat pada layar seperti ini belum bisa dijadikan untuk film teman-teman. Kita harus merubahnya menjadi titik-titik atau dot ya, sama seperti 2 warna pertama tadi. Langkah pertama yaitu pilih image-nya, kita ambil ke bitmap ya, inputnya 300, outputnya ini 600. Metode yang kita gunakan yaitu Halftone Screen. Oke. Nah, pada langkah ini angel yang kita gunakan itu untuk warna M ya, yaitu pada angka 105, dan frekuensinya masih sama, shape-nya juga masih sama. Kemudian kita tekan OK. Baik, iya, coba kita lihat gambarnya teman-teman ya. Saya perbesar. Iya, teman-teman sudah lihat kan, sudah berubah, dia sudah menjadi titik-titik dot. Nah, kita sudah berhasil sampai di sini. Baik, langkah selanjutnya kita akan kembalikan gambar ini ke grayscale.
Oke, nah langkah selanjutnya teman-teman perhatikan di sini gambar masih berperan sebagai background ya, akan kita rubah menjadi layer ya, klik 2 kali. Oke, iya. Nah, kita akan seperti gambar sebelumnya, kita akan membuang warna putih ini ya, background ini, supaya menjadi warna gambar yang transparan. Baik, kita pilih select coloring. Iya, klik di mana saja ada warna putihnya, angka 40 ini, perhatikan baik. Oke, nah gambar background warna putih sudah diblok. Kita akan membuangnya dengan tekan delete. Baik, bloknya ini kita akan hilangkan dengan Ctrl D. Iya, kita sudah mendapatkan sebuah gambar yang transparan teman-teman. Baik, langkah selanjutnya kita akan kopikan gambar ini ke halaman kerja utama kita pada warna hitam. Caranya Ctrl A kemudian Ctrl C. Baik, kita masuk ke halaman kerja utama kita ya. Baik, posisi warna M itu berada di atas warna Y, maka kursornya teman taruh di warna yang kuning dulu, kemudian kita tekan Ctrl P V. Baik, gambar sudah masuk ke halaman kerja utama kita teman-teman. Gambarnya dengan posisi yang belum pas. Baik, kita tepatkan dulu sebentar posisinya ya. Pada warna terakhir yang kita masukkan, kita akan geser pelan-pelan. Baik, terus sampai saling menutupi ya sisi-sisinya. Baik, untuk sementara saya rasa sudah bisa, nanti masih bisa digeser ya. Baik, kita akan berikan dia warna terlebih dahulu, itu warna M ya. Iya, silakan teman perhatikan ini, klik 2 kali pada layer 2, ambil color overlay, kita klik pada kotak berwarna merah, kemudian kita masuk ke perpustakaan warna ya. Iya, klik, tahan, tarik ke atas kandas. Baik, ambil tanda panah ke bawah, klik 2 kali. Iya, warna M. Oke. Kita sudah mendapatkan 3 warna di sini teman-teman ya. Warna K, warna Y, ini warna K, warna Y, dan warna M. Nah, masih ada satu warna lagi yang akan kita ambil. Baik, kita akan masuk ke lanjutnya ke warna C. Iya, ini adalah hasil pemisahan warna C ya. Gambarnya masih seperti ini teman-teman, perhatikan ini ya, ini belum bisa dijadikan film ini. Kita akan rubah dia menjadi titik-titik atau dot gitu ya. Baik, langkahnya masih sama, kita pilih image, modelnya kita bitmap. Oke, input 300 pixel, outputnya kita buat 600, metodenya masih sama, Webtoon screen. Oke, nah pada langkah ini angelnya untuk warna C itu 15 teman-teman ya, perhatikan shape masih sama. Oke, iya, boleh kita perbesar sebentar biar teman-teman lihat hasilnya. Baik, dia sudah berubah menjadi dot gitu ya. Oke, kita akan kembalikan gambar ini kembali menjadi grayscale. Oke, kemudian gambar masih berperan sebagai background, kita ganti menjadi layer, klik 2 kali.
Oke, iya, kita akan membuang warna putih, warna dasarnya ya, supaya kita mendapatkan gambar yang transparan. Baik, select, coloring, pilih warna putih di mana saja, 40. Oke, ya, kemudian untuk menghilangkan warna yang di blok, warna putih, warna dasar, kita tekan delete. Baik, untuk menghilangkan tanda blok, Ctrl D. Nah, ini dia hasilnya. Kita juga akan mengkopikan warna C ini ke atas lembaran kerja kita ya. Baik, caranya ditekan Ctrl A, Ctrl C, Ctrl C. Baik, kita masuk ke halaman kerja di warna hitam. Baik, posisi warna C itu berada di atas warna M ya. Baik, kursor pada warna M, kemudian tekan Ctrl V. Baik, wah ini dia. Coba kita perbesar, apakah posisinya sudah klop? Iya, kita lihat dulu. Sepertinya langsung klop dia ya teman-temannya. Baik, kita akan berikan dia warna C nya. Klik 2 kali, color overlay, klik pada kotak warna merah, masuk ke perpustakaan warna, klik, geser ke atas kandas. Oke, tanda panah 2 kali, ya ini dia warna C nya. Iya, sudah kita dapatkan hasilnya. Oke, iya, inilah dia teman-teman hasil daripada pemisahan warna kita ya. Oh ya, ini teman-teman perlu perhatikan dulu sejenak ya, bahwa tampilan pada kursor yang saya tandai ini bisa kita rubah supaya terlihat cantik dia ya, supaya kotak di samping layer ini sesuai dengan warna yang kita gunakan. Baik, caranya begini teman-teman, perhatikan. Kursornya ditaruh di layer 0 dulu ya. Kita akan tambah sebuah layer kosong. Caranya di sini. Iya, ini dia. Klik saja. Baik, ini layar kosong ini. Nah, kita akan geser layer 0 ini ke atas layer yang baru kita buat. Baik. Nah, layer kosong itu harus berada di bawah warna setiap warna nanti ya. Teman-teman perhatikan pada layer 0 ini kita klik kanan ya, klik kanan. Nah, kita akan mergerkan dia ke bawah dengan layer kosong yang kita tambahkan tadi. Iya, kita tunggu sejenak. Sejenak lagi. Iya, oke. Nah, untuk warna berikutnya, warna di atas warna hitam itu, oh ya, ini kita rubah dulu namanya supaya lebih cantik ya teman-teman ya. Kita akan ganti iya, layer 4 itu menjadi warna K gitu ya. Oke, selanjutnya warna di atas K itu warna Y, akan kita buat lagi dia. Teman-teman perhatikan ini, kursornya kita tempatkan di warna K, kemudian kita tambahkan layer kosong. Baik, teman-teman lihat, iya, ini adalah layer kosong yang barusan kita tambahkan. Kursornya kita pindahkan ke warna Y ya, kemudian klik kanan, dimergerkan ke bawah. Oke, kita tunggu sejenak. Iya, hampir. Oke, ya ini yang saya maksudkan tadi teman-teman. Perhatikan kotak ini, dia sudah berubah menjadi warna kuning bukan? Ya, jadi kelihatan sedikit gimana gitu ya tampilannya. Oke,
namanya kita rubah menjadi Y. Oke, selanjutnya masih di posisi Y, kita tambahkan layar kosong. Iya, kita ambil di warna M ya. Baik, klik kanan, merger ke bawah. Kita tunggu lagi, menunggu. Oke, sudah berubah teman-teman, sudah terlihat warna M-nya ya. Oh ya, ini akan kita rubah menjadi M. Oke, nah satu warna lagi, warna C ya, masih di posisi M. Kita tambah layar kosong, kita geser kursornya ke warna C, kita klik kanan, mergerkan ke bawah. Iya, masih menunggu. Baik, inilah teman-teman dia hasilnya ya. Kita akan ganti namanya menjadi C. Oke, kita sudah mendapatkan hasil pemisahan warnanya, 4 warna ya, C, M, Y, K. Nah teman-teman, keempat warna ini pada gambar ini masih saling tumpang tindih ya, masih saling tindih dia. Kita lihat, bisa kita lihatnya, kita coba pelan-pelan. Ini adalah warna hitam pada warna di bawahnya. Iya, warna kuning menimpa tetapi tidak bercampur ya, belum bercampur warnanya teman-teman, masih berdiri sendiri dia tapi saling timpa begitu. Nah, untuk simulasinya kita akan buat warna ini bercampur ya, supaya terlihat gambaran hasil sementara dulu. Nanti sebelum kita simulasikan di atas kain warna hitam ya. Dan juga nanti kita masih membutuhkan sebuah warna lagi nanti teman-teman, yaitu warna putih sebagai warna dasar di atas kain selain warna putih. Iya, maksudnya teman-teman paham kan? Nanti kita jelaskan lagi di sana. Baik, kita akan campurkan dulu keempat warna ini. Caranya begini teman-teman, perhatikan. Ambil pada warna K, kemudian disorot ke sini. Kemudian teman-teman pilih multiply. Oke, demikian juga pada warna Y. Sekarang teman pilih, ambil multiply. Oke, kemudian pada warna M juga teman-teman pilih multiply. Oke, selanjutnya warna terakhir, warna C, silahkan dipilih multiply. Nah, terjadi perubahan kan teman-teman pada gambarnya. Ini artinya bahwa keempat warna yang kita pisahkan itu, yang kemudian kita gabungkan, telah terjadi proses perpaduan antara satu warna dengan warna yang lain dan menghasilkan warna yang seperti ini teman-teman. Baik, sepertinya terlihat bahwa hasilnya sekitar 95% lah teman-teman, sudah mendekati ya. Baik, sampai di sini teman-teman sudah paham bukan? Kalau masih ada hal-hal yang belum paham benar, silakan boleh nanti bertanya pada kolom komentarnya, atau kurang jelas boleh teman-teman ulang-ulangi terus videonya ya. Baik, inilah hasil daripada pemisahan warnanya ya, simulasinya. Nah, untuk kemudian nanti pada langkah selanjutnya kita akan mensimulasikan gambar ini di atas kain atau kaos berwarna hitam. Nah, kita membutuhkan sebuah warna tambahan sebagai warna dasarnya ya. Iya, yaitu warna putih. Kenapa harus ada warna putih? Karena di
kain selain warna putih, kain berwarna, maksudnya warna itu merah atau biru atau hijau atau hitam, kita membutuhkan sebuah warna dasar warna putih dulu untuk supaya hasil sablonan nanti itu terlihat dia timbul begitu ya, tidak ditelan dengan warna kain, jadi dia berada di atas warna putih, begitu maksudnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke simulasinya. Baik, oke, bersiap-siap ya. Iya, kita masuk ke tahap simulasi ya. Ini adalah hasil daripada pemisahan warna yang kita lakukan, 4 warna ya. Baik, nah seperti yang saya katakan tadi teman-teman, untuk di atas kain berwarna kita membutuhkan sebuah warna tambahan sebagai warna dasar, yaitu warna putih. Nah, pada kasus ini kita akan mengambil warna dasar warna putih dengan cara tersendiri ya teman-teman ya. Perhatikan ya, kita akan kembali ke gambar, kita akan buka gambar utama kita teman-teman. Iya, ini ya, kita tunggu sejenak. Oke, ini adalah gambar awal, gambar utama yang kita gunakan tadi teman-teman ya. Nah, untuk membuat warna dasar warna putih itu caranya tersendiri teman-teman. Baik, teman-teman perhatikan dan ikuti langkahnya pelan-pelan ya. Seperti halnya tadi, teman-teman perhatikan ini. Gambar masih berperan sebagai background, kita akan merubahnya menjadi sebuah layer ya. Klik 2 kali. Oke, kita akan membuang warna hitamnya ini nanti teman-teman ya. Kita blok dulu dia, kita akan buang warna hitamnya menjadi gambar yang transparan nanti tentunya ini. Baik, kemudian dia sudah menjadi layer ya, kita akan buang warna hitamnya, coloring. Oke, kita sorot dulu di mana saja dulu supaya iya, ini supaya terlihat di kotak ini hasilnya ya. Baik teman-teman, di mana saja untuk membuang warna putih. Baik ya. Nah, pada langkah ini teman-teman perhatikan, pada Fusionist-nya ini kita tidak menggunakan angka 40 lagi teman-teman. Kita akan menggunakan angka yang lebih besar supaya warna putih yang kita dapatkan itu tidak melebar begitu ya. Nah, begitu gambarannya. Kita akan menggunakan angka 200. Itu adalah angka terbesar itu teman-teman. Baik. Kemudian tekan OK. Nah, warna hitam sudah diblok, kita akan membuang warna hitamnya dengan cara tekan delete ya. Oke, kemudian Ctrl D. Nah, kita sudah mendapatkan sebuah gambar yang transparan. Oke, sebelum kita jadikan gambar ini berupa titik-titik atau dot, ada langkah-langkah tambahan di sini teman-teman perhatikan ya. Saya akan robah dulu warnanya ini menjadi warna hitam pekat gitu ya. Oke, caranya kita tekan di layer ini, klik 2 kali, color overlay. Baik, dia sudah warna merah, tapi kita akan menggunakan warna hitam yang pekat begitu ya. Di mana ada warna hitam yang pekat di sini teman-teman? Silakan lihat kursor saya pada kiri bawah, ditekan, ditarik aja keluar daripada kotak teman-teman. Nah, kita sudah mendapatkan yang full
warna hitam ya, pekat begitu. Oke. Nah, gambar sudah berubah menjadi warna hitam ya. Langkah selanjutnya teman-teman ambil image, modenya kita pindahkan dulu ke grayscale. Oke, apabila teman menemukan pesan seperti ini ya, saya kurang tahu, kurang paham juga ini maksudnya, tekan saja discard gitu. Oke, langkah selanjutnya masih di image, kita ambil modenya bitmap. Apabila teman-teman juga ketemu dengan pesan seperti ini, diokekan saja. Baik, di sini untuk warna putih sebagai warna dasar ini masih menggunakan input 300 dan output 600, metodenya masih sama. Oke. Nah, di sini kemudian dengan frekuensi yang masih sama seperti warna sebelumnya teman-teman ya, dan untuk angelnya kita pakai angka 45, shape-nya masih sama. Oke. Iya, kita sudah mendapatkan gambar dengan titik-titik begitu ya. Oke, kita akan kembalikan dulu gambar ini ke grayscale kembali. Oke, nah di sini berikutnya ini gambar masih berperan sebagai background. Kita akan merubahnya menjadi layer. Klik 2 kali. Oke, nah sama seperti langkah-langkah di awalnya, kita akan membuang warna backgroundnya, warna putihnya ini supaya menjadi sebuah gambar yang transparan. Oke, caranya select begitu ya, coloring. Iya, ambil warna putih di mana saja. Nah, di sini teman-teman perhatikan lagi dengan seksama ya, fuzziness-nya ini kita kembalikan ke angka 40. Baik, kemudian tekan OK. Nah, warna dasar sudah diblok, kita akan membuangnya dengan cara delete. Iya, kemudian Ctrl D. Nah, ini adalah hasil dari hasil pengolahan gambar warna dasar ya, warna putih. Baik, kita akan memindahkan gambar ini ke halaman kerja utama kita. Caranya masih sama, di blok dulu, Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian kita masuk ke halaman kerja utama kita, yaitu di warna hitam. Baik, warna dasar ini nanti akan kita tempatkan di atas kain atau kaos warna hitamnya ya, berarti posisinya di sini berada di bawah warna K begitu ya. Baik, karena kita belum bisa menempatkannya di bawah K, jadi kita berada nanti di atas K dulu, kemudian kita geser lagi dia ke bawah ya, kemudian kita tekan Ctrl V. Baik, ini adalah warna yang baru masuk, kita akan geser dia ke posisinya di bawah K begitu ya. Oke, inilah dia warna dasarnya. Baik, kita akan robah warnanya dulu. Oh ya, kita lihat dulu posisinya apakah sudah klop begitu. Rasanya sudah langsung tepat gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan, kita akan robah warnanya jadi warna dasar yaitu warna putih. Klik 2 kali, color overlay, klik pada kotak warna merah. Iya. Nah, untuk warna putih di sini mungkin teman-teman tahu ya posisinya di sini, supaya putihnya sempurna ditekan aja dulu, mouse-nya ditarik ke kiri atas sampai keluar gitu. Oke, itu memastikan begitu ya. Kemudian tekan OK. Oke. Nah, untuk merubah tampilannya ini supaya warna
putih. Caranya masih seperti tadi teman-teman, kita akan tambah sebuah layer kosong dulu ya. Kita akan pindahkan dia ke atas layer kosong. Nah, kemudian kita klik kanan, kita mergerkan ke bawah. Iya, ini dia teman-teman, sudah berubah menjadi warna putih kan. Baik, kita sudah mendapatkan warna dasarnya warna putih. Nah, kita membutuhkan selanjutnya warna kainnya warna hitam ya. Baik, kita akan berikan dia warna hitam terlebih dahulu. Kita buat sebuah lembaran baru ya, new. Kita okekan saja. Baik, ini dia. Kita akan copykan dia ke halaman kerja utama kita. Ctrl A, Ctrl C. Baik, ke halaman kerja utama. Kita akan tempatkan dia paling bawah nanti sebagai dasarnya ya, warna hitam. Baik, kita paste. Iya, dia harus berada di paling bawah dia. Baik, untuk supaya lebih terlihat dulu prosesnya teman-teman, ada bagusnya kita hilangkan dulu setiap warna di sini ya, supaya terlihat. Baik, ini adalah dasarnya, warnanya masih warna putih. Kita akan rubah dia jadi warna hitam ya. Caranya sama, kita ambil warna hitam yang pekat di sini ya. Oke, iya, oke. Terus teman-teman masih ingat caranya kan? Tambah layer baru, layer kosong, tarik dia ke atas layar tersebut, kemudian klik kanan dan dimergerkan ke bawah. Iya, ini dia teman-teman, warna hitam. Nah, pada gambar ini teman-teman masih melihat bahwa posisinya belum memenuhi lembarannya ya. Kita akan tarik ke atas supaya penuh satu halaman begitu ya. Oke, iya, oke ya. Ini adalah simulasinya teman-teman ya. Kita akan coba satu persatu. Kita lihat ini warna hitam ini adalah kita berikan dia sebagai warna kain, warna atau warna kaos, tempat dimana kita akan menempatkan memadukan warna-warna itu, atau tempat kita sablon gitu ya. Baik, kita coba pertamanya itu kita berikan dia warna dasarnya yaitu warna putih. Iya teman-teman, lihat bukan simulasinya? Secara simulasinya anggap aja ini kita sudah memberikan warna dasar dulu warna putih ya, kemudian kita naik, kemudian sesuai dengan urutan warna ya. Kita mulai dari atas dulu, kita berikan dulu warna C terlebih dahulu. Iya teman-teman, perhatikan gambarnya. Ini sudah warna C nya sudah masuk, kemudian kita berikan warna kedua yaitu warna M. Baik, dia sudah masuk warna M, sudah berpadu dengan warna C. Hasilnya demikian, hasilnya begini teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke warna Y. Iya, dan teman-teman lihat hampir perfect gitu ya. Kemudian warna terakhir yaitu warna K. Baik, ini adalah hasilnya teman-teman, sesuai dengan gambar utama kita ya. Teman-teman kita perhatikan, coba lebih dekat, kita perbesar, apakah ada gambar yang belum klop posisinya begitu ya. Iya, ternyata sudah klop ya. Sepertinya warna dasar warna putih masih terlalu ke kiri. Kita akan coba geser dia ke kanan satu. Iya, tepat sekali teman-teman ya. Oh iya teman-teman, teman-teman perhatikan di sini bahwa ini kita akan
ganti dulu namanya ya, sebagai warna dasar yaitu warna putih, iya. Dan warna hitam ini adalah kita berikan dia nama kaos, begitu ya. Oke ya teman-teman, teman-teman sudah lihat hasilnya bukan? Iya, iya, ini adalah hasil secara keseluruhan, hasil daripada simulasi dari pemisahan warna C, warna M, warna Y, dan warna K. Dan kemudian kita simulasikan dia di sablon di atas kain atau kaos warna hitam. Nah, untuk itu kita membutuhkan sebuah warna tambahan sebagai warna dasar yang berada posisinya di antara kain atau kaos warna hitam dengan keempat warna di atasnya. Artinya warna putih itu terlebih dahulu ditempatkan ke kain, baru disusul kemudian keempat warna secara berurutan, begitu ya. Oke teman-teman, perhatikan, kita akan coba pelan-pelan dulu, kita ulangi simulasinya ya, satu demi satu, begitu ya. Kita hilangkan dulu warna masing-masing di sini. Baik, iya, ini adalah warna kain atau warna kaos warna hitam yang akan kita gunakan ya. Kemudian langkah pertamanya, prosesnya kita berikan dulu warna putih sebagai warna dasar yang sudah kita dapatkan. Nah, sesudah warna dasar warna putih, maka kita akan urutkan warnanya sesuai dengan urutan namanya ya. Oke, kita berikan warna, ada bagusnya kita perbesar dulu ya supaya terlihat perubahannya teman-teman ya. Baik, saya rasa sudah cukup segitu ya. Ini kita masukkan kemudian warna C ya, teman-teman lihat perubahannya. Kemudian warna M, iya, teman-teman lihat perubahannya. Kemudian warna Y, iya, terlihat jelas kan teman-teman. Dan warna terakhir adalah warna K. Oke, kita lihat hasilnya. Iya, baik teman-teman, itu adalah video pertama saya untuk simulasi cara atau teknik pemisahan warna CMYK dan ditambah sebuah warna dasar untuk disablon di atas kain warna hitam ya. Ini adalah hasilnya. Semoga teman-teman bisa memahami langkah-langkah yang saya berikan, walaupun bahasanya gimana gitu ya teman-teman ya, tapi tidak apa-apa. Semoga informasinya yang saya bagikan ini jelas, dan kalau masih kurang paham boleh ditanya kepada saya, boleh ditanya begitulah melalui kolom komentar atau apalah, atau ada WA atau apa semacamnya begitu ya. Saya akan bantu teman-teman karena kita sama-sama pemula, saling belajar dan saling berbagi. Baik, untuk video kedua nanti teman-teman kita akan membuat registernya ya, registernya, karena register itu penting untuk untuk supaya hasil warnanya nanti antara warna satu, warna kedua, warna ketiga, warna keempat itu presisi ya, dibutuhkan yang namanya register. Pada video kedua nanti kita akan lihat cara-caranya teman-teman, akan saya buat secara jelas nanti. Baik, sampai di sini saya rasa teman-teman bisa paham ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih.